katanya garansi baterainya seumur hidup. Nggak mungkin. Iya, nggak mungkin ya. Kan ada kursi pajak dia kayak gini kan, ada ginian, inget gak? Oh iya Kursi. iya. Cus pas dibuka semua koper kecil, semua tas-tas udah nggak ada. Gila. Gone. Ya, barang kita udah dalam posisi ya udah dibongkar. Yo, what is up guys? Welcome back again to Beat Podcast yang belum jelas namanya apa nih ya. Yes, bareng gua Malvin dan sama wingman gua. Bang siapa ya? Bang siapa? Gofar. Bill dong. Iya, kenapa sih tuh kemarin yang komen Gila, Gofar. seru banget kemarin komen-komennya pada bilangin kayak Bang Billy Dolmen nih kayak Gofar Hilman. Kok malah ngajak Gofar Hilman katanya gitu. Iya makanya. Salah orang kali gue kesini. Ya jadi kita as always kayak minggu lalu kita bakal ngobrolin teknologi ya, kita bakal ngomongin gadget-gadget terbaru. Gua ada Oppo Find N3 yang lipat-lipat yang kemarin kita baru review ya Bill ya. Iya. Terus bakal ngomongin apa lagi Bill? Wuling. Wuling. Gue kaget loh pertama kali pas lu sebut Wuling Bingo ini kemarin. Ngomongin mobil listrik, lu yakin nih mobil gitu? Kan mobil kan sekarang teknologi juga sih ya. Iya sih. Kayak gadget bisa berjalan lah. Iya ngomong sih. Mobil kayak gitu. Nah abis itu gue pengen share juga soal gadget gue yang hilang. Nah lo. Sekitar 70 juta rupiah. Waduh. Iya banyak sih jadi yes ikutin terus podcastnya. So langsung aja Bill. Gimana? Langsung aja. Tapi dari kita review dulu nggak? Mau review podcast yang pertama dulu nggak? Apa yang perlu di highlight sedikit lah gitu. Seru. Kemarin pada komen-komennya kita pada bacain semua. Thank you semua guys untuk komen-komennya. Semua sangat membantu, kritiknya juga pada bilang, Bang ditambahin warna. Kita tambahin warna. Bang audionya mic-nya dibagusin. Nih, ini mic dari Sony ya, Sony C80. Thank you Sony ya, udah pada mau bantuin minjemin kita berdua nih. Suaranya gimana Bill yang ini? Ini gila sih, ini gak tahu kuping gue tuh jadi nyaman banget gitu. Adem gitu ya suaranya. Dengarnya tuh gila, keren banget cuy. Katanya Bill, parah. Mikrofon ini nih istilahnya kayak terinspirasi dari mikrofon Sony yang melegendaris, C800 kalau nggak salah kodenya ya. Dan itu tuh mic favorit dari Mariah Carey katanya gitu. Oh emang mic penyanyi kelas begitu. Berarti itu mic studio lah kelasnya ya. Jadi udah wajar beda nih. Audionya langsung legit gitu. Ini kacau sih. Ini kacau sih. Ini totally different dari minggu lalu. Dan ini secara kualitas nendangnya level jauh lah dari kemarin. Tapi kemarin udah bagus loh. Kemarin udah kualitasnya bagus. Udah bagus kemarin sebenarnya gak ada yang protes sih. Cuma ini kita gatel aja. Pengen meningkatkan kualitas gitu ya. Biar harus jadi podcast flagship teknologi Indonesia gitu. Mimpinya seperti itu. Jadi ya guys, mohon doanya. Dan kalau ada kritik-kritik saran lagi, bantu banget boleh di komen di bawah. Highly appreciated. Ya betul. Gitu. Komenin lah. Gue juga berharap banyak feedback sih dari yang kemarin ya, Vin ya, dari podcast kita yang kemarin. Karena itu kan bener-bener yang pertama. Secara preparation juga kita lumayan gedebak-gedebuk kemarin kan. Makanya itu juga jadi pelajaran buat di next episode kan, termasuk di sini gitu. Yuk langsung yuk, mulai yuk. Kita udah lebih prepare nih sekarang. Makanya kita langsung ngomongin HP yang menggebrak kemarin ya. Mana tuh HP-nya? Gills. Tuh dari tadi ditaruh di tengah-tengah itu. Banyakan HP nih makanya nih. Jadi kita bakal ngomongin Oppo Find N3 yang lipat alias yang fold. Tapi Oppo Find N3 juga yang satu lagi juga lipat sih ya. Ke bawah, flip. Ke bawah. Yang ini lipatnya ke samping kayak buku. Dan gue juga kemarin udah share video reviewnya ke YouTube channel Bashing.tech. Kalau kalian pengen cek silahkan aja. Dan ya gimana? Kalau Billy nih ditanya, dia baru aja megang hari ini. Ini gue baru. Gila, silahkan di share impressionnya. Gue agak kaget sih tadi denger. Gue pertama kali megang HP ini ya. Ini baru nih guys. Jadi direkam sekarang ini gue baru pegang. Gue belum tahu sebelumnya belum megang. Gue udah nonton banyak videonya dari Malvin, dari anak-anak yang lain ya di channelnya masing-masing. Gue ngiranya HP ini tuh pada umumnya HP fold aja. HP lipat. HP lipat iya, lipat pada umumnya aja gitu ya. Udah. Ada lipatannya gitu kan. Lipatannya. Gue nggak apa sih gitu. Gue karena gini Vin. HP lipat itu gue melihat ada beberapa concern. Yang pertama kalau dia posisinya seperti ini, kemudian jatuh misalnya gini, dia kena di engselnya dong. Gue tuh ada concern pak, kayak gitu-gitu, kayak pintu ketabrak dong, kalau pintu kebuka kedorong kan antara engsel yang begini atau mencelong gitu kan. Benar. Sebenarnya ada concern gue di awal gitu, tapi lama kelamaan kan HP ini udah semakin dewasa secara build quality, secara fitur, secara teknologi, secara inovasi gitu ya.
Dan first impression gua megang ini secara langsung, which is ini baru mungkin 10 menit 20 menit yang lalu. Ini gila, keren banget sih. HP lipat tuh dari tahun berapa ya? Samsung tuh kalau nggak salah Galaxy Fold pertama 2020 deh. Mundurin 3 tahun aja, mundurin 4 tahun aja Pak. Iya, kan 2020 nih. 2020. Bener. Pas Berarti pas pandemi. Covid ya. Dan gila perkembangannya sekarang cukup pesat sih, iya, bisa dibilang ya. Gila, lumayan sih. Dan yang gue kemarin rasain pertama sih sebenarnya dari segi form factor, bentuknya. Nanti kita compare deh satu-satu ya. Iya. Samsung Fold yang pertama 2019 guys. Oke. Kalau kita ngomongin pengalaman pertama tuh bentuknya tuh udah kayak HP pada umumnya gitu loh. Iya, betul. Ya, kalau dilihat yang lain-lain kan ada yang bentuknya lonjong, ada yang bentuknya nih yang kotak kayak paspor nih. Kelebaran. Jadi pas megang tuh langsung familiar. Oke. Kayak ngetik-ngetik langsung enak, apa-ngapain tuh udah kayak ya ngeklik lah gitu kan kita bilangnya kan. Tapi ya di satu sisi gue ngelihat gila ya, bisa loh kayak gini langsung. Kenapa nggak dari awal aja gitu HP lipat tuh kayak gitu. Iya, ini generasi pertama kan? Ini yang ketiga. Kan N3. Enggak, yang di Indonesia maksud gue yang resmi pertama kali di belum Indonesia. pernah jualan kan? Belum pernah. Berarti Oppo tuh sebenarnya sengaja menunda rilis di Indonesia sampai kan ini sampai bener-bener dia punya versi produk matang yang minimal matang lah. Nggak mau yang cuma ngasih sekedar gitu-gitu. Karena kan lawannya lumayan Pak. Oh iya, lawannya berat sih. Lawannya berat. Samsung ini kan udah gimana sih? Udah brand image-nya udah jelas ya. Udah jelas gitu loh. Sehingga dia kalau mau masuk nggak boleh sama atau lebih jelek secara apapun. Betul. Makanya dia harus nunggu yang barang yang bener-bener kayak gini. Jos gandos ya. Udah siap tempur lah. Udah siap tempur. Ya, berani diadu lah. Dan ya lu sendiri Bill, gue dari tadi dengerin tuh Billy kayak Vin gue beli deh nih. Gue beli. Kayaknya gue beli deh. Gue lagi consider. Belum gue beli, cuman itu kalimat gue untuk consider lah. Karena gimana ya Pak? Ini lihat deh kayak megangnya deh. Nih, kayak gini megangnya. Ini kan kayak HP biasa. Yes. Kayak kita megang iPhone gue kan sama Pak lebarnya. Sama. Oh iya loh. Lebarnya sama loh. 14 Pro kayak itu juga ya. Tuh. Sejajar kan rasionya kan. Iya. Dia 20:9 sih memang. Ya lebih panjang dikit deh. Tapi kan secara lebar sama tuh. Beratnya ini Bill. Itu seberat iPhone 14 Pro Max. Oh Pro Max oke. 200-an gram ya. 200-an gram. Jadi ini juga untuk pertama kali seenteng itu. Oh bener. Makanya lu berasa tuh ketika pegang tuh kayak maknyes gitu loh. Iya. Nggak terbeban. Kalau kayak ini gue Pixel Fold. Ini hampir 300 gram nih. Coba. Sama casing. Oh jauh Pak. Ini jauh. Ini on day to day operation sih, day to day using sih ini ngaco. Clicking gue hampir kapalan nih. Kalau pegangin itu. Cuma apa yang berasa beda Bill pas pertama kali pegang? Nih, Billy juga pertama nih pegang. Ini plastiki banget ya rasanya ya. Ini pakai casing Pak. Build quality-nya. Enggak ini Pak dari sini ya Pak. Ini ada sambungan. Sambungan kayak gini Pak. Iya. Kayak krisnya berasa gitu. Lu tau kursi antrian yang kayak di tempat pajak, di tempat di bank gitu nggak? Kan ada kursi pajak dia kayak gini kan, ada ginian, inget gak? Oh iya. Kursi ada gitu ya kan, maksud gua. Visualnya dapat nggak tuh ntar? Nah iya ntar coba ya cari tuh. Kursi pajak. Kursi-kursi yang buat nunggu itu kan dia pinggirnya suka ada ginian ya nih. Menurut gua secara visual jelek sejujurnya ya. Menurut gua kurang. Terus itu bezelnya juga gede banget sih. Aduh, si Google Pixel Fold. Bezel aja belum gue omongin udah males. Kayak ngerti gak sih? Iya. Dan berat ya, bener sih. Ya udah kita compare deh langsung deh. Kalau gue bisa bilang sih setelah gue pakai ketiganya Bill, software gue ngerasa tetap paling fun itu Google. Fun ya judulnya ya. Fun itu dalam arti lu pakai sehari-hari. Lu bisa enjoy kayak animasinya smooth, lu bisa enjoy dia itu responsif, nggak nge-lag. Ini di Google Pixel Fold. Cuma memang ketika lu compare secara produktivitas, ini agak kurang. Tetap masih yang pegang itu masih Samsung gue bilang kalau dari produktivitas. Karena dia bisa banyak aplikasi dan simple. Nah si Oppo ini masih dalam tahap yang gue lihat masih baby kali ya, nggak baby lah, udah mulai beranjak dewasa. Dia arahnya kemana? Ke arah ke produktivitas atau ke arah Google Pixel? Jadi dia bisa multitaskingnya itu, lu bisa buka 3 aplikasi sekaligus, tetapi dia itu aplikasi ketiga kayak di halaman sebelahnya. Oke, kegeser lu bisa gitu klik ya. Lu bisa geser atau lu bisa pindah ke bawah untuk lebih gede. Jadi seakan lu punya layar yang lebih gede daripada si layar dalamnya. Which is ya ide yang bagus banget sih gue bilang. Cuma software yang sehari-harinya nih yang gue ngerasa masih kayak HP Oppo kayak gitu loh. Nggak kayak Samsung pas lu nyobain Fold tuh beda sama Samsung yang S.
Gua ngerti. Gitu. Jadi ada optimisasi dari software di Samsung. Betul. Di Oppo kayak masih cuman transisi dikit lah. OS-nya dia apa sih? Color OS. Color OS. Tapi di versi lipat sedikit HP, lah ya, sedikit di upgrade sedikit lah kayak dalamnya emang ada dock juga. Cuma gue tuh kayak Android kan biasa kita bisa kustomisasi nih, lu mau berapa aplikasi di docknya. Oke. Ini cuma dibatasin 4 Pak, dan nggak bisa dikurangin, nggak bisa dilebihin. Dikurangin mungkin bisa kali ya, cuma dilebihin tuh nggak bisa. Padahal di HP dia yang lain, gue coba si Oppo Find N3 yang flip itu bisa 5 gitu, bisa dilebarin. Sama di Google Pixel Fold juga bisa 5 sih, tapi minimal ya ada kustomisasi. Ini nggak bisa kayak gitu. Jadi ya sama satu lagi adalah kayak lu nih, pas lu buka tutup layar di Oppo itu sensitif banget. Sensitif itu gimana? Jadi kalau lu buka sedikit dia udah pindah langsung ke dalam. Kadang gue pengen nontonnya itu dalam bentuk kayak tenda kayak gitu. Gini. Nah iya kayak gitu gue pengen nonton sambil kayak gitu. Nah itu nggak bisa di Oppo. Bisa tapi lu mesti pakai cara kayak mancingan gitu loh. Yes. Ya itu ada di video gue, nanti dicek aja di sana Bil kalau lu udah beli ya. Tapi ini ngebulet ya Pixel Pro ya. Dia nggak kotak. Gue lebih suka yang kotak-kotak. Ini feeling genggamannya enak banget sih gue bilang. Gila sih. Satu feelingnya genggaman enak, enteng banget. Cuma ya itu software yang buat gue tuh highly user experience kali Bill ya, pedoman gue ya. Jadi menurut gue tetap moga-moga Oppo bisa terus improve software. Terutama katanya ColorOS 14 tuh bagus loh. Udah ada betanya sekarang katanya juga Android 14. Menurut gue Oppo sengaja bikin softwarenya masih nanggung begini di versi yang pertama, supaya nanti pada saat orang beli ini kemudian di-update softwarenya, ada berasa update Pak. Oh iya. Kalau semuanya dikasih di awal, ntar ada update biasa aja orang kan. Kayak terlalu canggih di awal tuh juga mungkin brand ngelihat kayaknya nggak bisa nih kita kayak gini. Kan banyak perusahaan kayak gitu tau. Nggak ngasih semua di awal. Gimana ya? Gue juga bingung sih kalau dibilang kayak gitu. Maksud gue gini Vin, kalau dia kasih optimisasi yang luar biasa kayak Samsung let's say, yang OS-nya banyak productivity gitu-gitu, nanti unique selling point-nya akan sama dengan Samsung. Jadi dia nggak mau main ke software dulu, menurut gue ya, ini analisa gue aja. Iya. Dia kasih hal hardware lain dulu ya. Nah, nanti ketika hardware orang udah mulai cinta, udah mulai pakai, kan baru OS-nya mungkin bisa dioptimize lebih. Iya, gitu. make sense. Jadi ya, ada pembedanya dulu. Gitu. Kalau software emang itu sih ya, istilahnya long term game lah ya. Long term game kalau software itu. Iya, jadi tapi hardware itu kan yang dipegang. Betul. Gitu pertama kali lu rasain lah. Gitu. Oke ya, make sense sih. Gua ya valid points. Harga? Nah. Bentar Pak, lu kan udah pakai Pixel ini. Yes, Pixel Fold. Pixel Fold. Gue pernah tes Z Fold 5 juga. Oke, gue nggak mau Samsung deh. Samsung anggaplah udah juara lah di Indonesia kemarin ya selama ini. Dari dua ini lu pilih mana? And why? Aduh. Dari experience deh, lu kan orangnya experience banget nih, apa user interface segala macem. Maksud gue gini, jangan lu kategoriin Pak. Iya. Ini Google ini nggak, lu sebagai pembeli lah. Kalau disuruh pilih satu sebagai pembeli, gue pilih Oppo. Why? Satu, ya pembeli di Indonesia ya kasusnya ya. Karena satu ini resmi, official, benefitnya tadi jelas ya. Terus kalau dicek di premium benefitnya, itu lu kalau lu beli, biar lu misalnya ke luar negeri nih, mungkin kan kalau beli-belinya businessman lah ya. Pas lu lagi di luar negeri, misalnya lu kenapa-kenapa HP-nya, lu bisa bawa ke service center Oppo yang ada di sana. Lu bisa cover, bisa dibenerin, lu mau ganti screen protector bisa setahun 2 kali. Banyak benefit-benefitnya, sedangkan Google ya buat pembeli di Indonesia ya nggak bisa ya karena sulit. Iya nggak resmi gitu. Dan ini gue juga harga jualnya tuh mahal banget Bil. Ini berapa sih Pixel 40-an kalau lu beli baru. Pixel Fold? Iya 45 ya. Ada yang jual 50 bahkan. Masa karena unitnya susah banget, terbatas banget. Gila. Ini gue kayak ya gitulah. Gue beli second juga. Gitu. Jadi gitu ceritanya akan Pixel Fold gue. Jadi lu pilih ini. Ya secara pembeli ya. Kalau gue jadi pembeli. Ada lagi nggak alasan selain resmi? Jangan cuma resmi dong. Kalau gitu brand Indonesia menang dong kalau dia setiap ini. Kalau gue pembeli yang mementingkan, banyak gue lihat sih dari viewer pada bilang soal mereka tuh pakai ini buat kerja. Gitu. Jadi buat kerjaan gue rasa ya multitaskingnya tuh ngebantu banget sih. Gitu. Secara fitur berarti ya. Secara fiturnya juga oke. Dan ya kayak gue bilang tadi, pas gue megang tuh langsung familiar, langsung enak gitu loh. Iya sih form factornya. So ada slider gini lagi. Ada slider juga. Enak banget. Jadi gue ngerasa punya kayak iPhone gitu loh. Ada learning, gak usah learning curve lagi kan. Padahal di iPhone udah dibuang sekarang. Iya. Gue sih gak mau. Makanya gue gak mau ke iPhone 15 dulu. Gue masih PW di 14 Pro. Oh iya harga. Nah harga 30 juta. Lebih mahal dari
Samsung ya, 30 to be juta. honest ya. 30 Ya, juta Pak. 30. 29.999. Gimana Bill menurut lo? Varian berapa itu? Ya ini satu ini doang 512. 512, 12 ramnya? 16. 16, 212. Iya. 30 juta. 30 juta. Ya teman-teman silahkan. Silahkan di komen guys. Ada HP 30 juta, RAM 16 GB, 512 GB. Kompetitor Samsung itu Samsung berapa? 24 ya? Sekitar ya startingnya di 24999. Sebenarnya itu kalau kalian pre-order 24999 dapat yang 512 juga. Oh, I see. Karena dia free upgrade storage kan. Sekarang udah agak naik dikit lah. Lu tau gak kenapa gue tadi diem ngeliat angka 30 juta? Karena harga MacBook Pak. Harga MacBook juta. satu. Iya, itu iPhone pun juga loh. Sekarang loh. Iya sih. Iya sih. Maksud 15 kan. Maksud gue ngelihat aduh gitu kayak. Tapi ya ini segmented sih emang. Gue nggak bisa bilang ini mahal ya. Gue nggak mau bilang ini mahal. Ini emang bener-bener ya luxury section lah, luxury segmentation. Ya. Iya. Ya gak ada masalah sebenarnya. Ini udah flagship di atasnya lagi. Di atasnya lagi. Gitu. Ini orang-orang yang nggak butuh HP flagship, yang butuhnya di atasnya HP flagship gitu kan. Dia nggak butuh lebih flagship nih. Iya lebih. Itu Oppo Find N3. Dia sintetis kan Pak kulitnya? Kulit sintetis. Bukan ori kan? Vegan leather katanya. Oh iya karena kan kita lingkungan sekarang Nggak boleh. Nggak boleh Pak. Jahat sama binatang sama hewan ya. Ya cuma props buat Oppo ya, ini udah dirakit semua di Indonesia. Oh, Oppo sih jagoan kalau soal itu. Iya. Jagoan Jadi, ya itu investment yang gede sih. Kalau nggak salah lu pernah main ke pabriknya ya? Apa siapa yang main? Iya, anak-anak lah pernah main. Oh iya, lu nggak kesana ya? Gua belum bisa kesana. Oke. Ya, maksud gua ada exposure itu juga. Iya. Kemarin ada diliput sama Mata Najwa ya. Oh iya benar. Pasti bener, udah pada lihat juga sih itu. Maksud gua konsumen juga kepapar informasi itu gitu. Kalau pabrik itu ya di Oppo ada pabrik Indonesia. Dirakit gitu kan. semuanya juga di sini. Jadi itu tenaga kerja yang dipakai juga nggak main-main sih guys. Itu lapangan kerjanya gede. Iya jadi. benar. Ya itulah Oppo Find N3. Tinggal tunggu Billy beli. Nanti disampaikan lagi di podcast ini ya. Oke. Nggak tahu lah gue harganya 30 juta nantilah kita lihat ya. Iya, gue doain lah. Doain aja guys, semoga bisa mampu beli inian ya. Siap. Aduh, let's go. Billy, kita ngomongin mobil deh sekali-sekali, mobil listrik. Langsung mobil nih. Karena gue tuh penasaran sih, gue pengen bahas ini sama lu juga ya, makanya. Menarik. Oke, ayo. Sekarang akhirnya ada mobil yang terlihat lebih normal nih. Ya. Kan Wuling kan ini mobil listrik kedua nih. Setelah REV. Setelah R ya. REV kan agak kecil gitu ya. Jujur gue tuh selalu ngeri lihat itu. Terutama kalau di Jakarta lagi di dalam tol. Kalau ada mobil truk gede lewat gitu kan di sebelah dia tuh. Kelihatan. Apakah dia kayak goyang gitu di jalan atau gimana karena dia kecil banget. Nah itu yang pertanyaan gue gitu. Nah sekarang udah agak gede, udah lebih proper. Gimana tuh? Pertama, kalau gue melihat Wuling REV itu adalah mobil yang memang diciptakan bukan untuk mass consumer, Jadi emang itu buat ibu-ibu yang antar anak ke sekolah yang jaraknya di bawah 4 kilo dari rumahnya. Gitu. Jadi memang dia sengaja bikin niche dulu secara konsumen, secara market. Tujuannya adalah untuk awareness bahwa ada loh mobil yang kalau lu cuman sehari-hari Senin sampai Jumat nganterin anak doang. Ya pakai ini aja gitu. Jadi emang sengaja menurut gue sih itu sengaja Wuling begitu ya. Tujuannya dia untuk ngecek market, ngetes. Iya. Ngetes market barangkali laku. Dan ternyata maksudnya secara mass consumer laku. Ternyata rame kan malah. Ada yang beli di Tokopedia tuh loh. Nah, gitu. jadi gue ngeliat secara bentuk sih emang nggak proper sebagai mobil. Karena itu ada menurut ini gue nggak tahu ya, mungkin ahli-ahli mobil, reviewer mobil lebih paham lah. Cuma maksud gue secara ukuran itu nggak proporsional dengan kondisi jalan, Pak. Marka jalan itu kan lebar. Kalau mobil lu kecil, ceper gitu kan ya. Iya, kalau mobil lu kecil, secara lebarnya itu sempit gitu. Iya, boro-boro truk ngelihat. Boro-boro. Ya ngeri-ngeri sedap sih banyak makanya. Banyak spot. Yang kedua masalah di kecepatan angin, Pak. Kalau mobil itu kan kita ada velocity, ada anginnya. Ya kalau mobilnya kencang gitu lawan angin terus, gitu kan. Iya, itu agak aerodinamisnya kita juga agak ngeri-ngeri. Makanya gak bisa ngebut itu mobil. Kayak berasa mau terbang gitu loh guys kalau kalian di pesawat gitu kan. Kalau udah kenceng gitu kan. Yang ketiga itu menurut gue Wuling REV itu Wuling mencoba untuk ada pembiasaan dari market, dari konsumen. Ada behavior yang baru yang lagi diuji sama mereka. Contohnya apa? Contohnya ya nggak ke pom bensin, tapi lu mobilnya kecil dulu, nggak usah yang mobil yang lu setiap hari, yang cuma mobil buat ke mall, mobil buat ke supermarket, mobil buat nganter anak, kayak gitu-gitu loh. Jadi kegiatannya tuh diambil yang kecil-kecil. Gue jadi inget yang kasus
orang ngecas di SPBU Bil, yang 85.000. Lo tau gak itu? Iya, itu Wuling REV tuh mobilnya tuh. Iya. Nah itu edukasi juga jadinya buat orang-orang. Karena apa? Karena memang yang punya mobil nggak tahu. Bener. Kalau ini mobil itu ngecasnya bagusnya di rumah, nggak bisa pakai fast charging yang ada di ya SPBU, SPKLU lah gitu-gitu. Nah kalau mobil yang ini Wuling Bingguo, speknya menarik nih. Baterai ada 2 macam Bil. 333 km dan 410 km. Dan katanya, nggak tahu ya, ini gue juga agak susah sih memastikan informasi ini. Katanya garansi baterainya seumur hidup. Nggak mungkin. Iya, nggak mungkin ya. Implementasinya nggak mungkin. Nah makanya, gue juga agak bingung sih itu. Seumur hidup, wah nggak tahu deh. Nanti coba tim Wuling kalau ada komen, nih kasih kita test drive boleh deh. Besindo Cars nanti kita hidupkan lagi ya. Gue gitu. Oke, demi mobil EV sekarang. Warnanya nih, nah ini gue juga agak-agak. Oke, terus. Warnanya ada 3, tapi warnanya gitu masih pastel-pastel gitu ya. Milk Tea, Galaxy Blue, dan Mouse Green. Mouse Green ya. Jadi nggak ada warna hitam, putih gitu. Nggak tahu gimana. Biru. Tapi siluet oranye gitu ya. Siluet desainnya Pak. Iya. Siluet desainnya gabungan antara Mini Cooper, Nissan March sama. Gue pernah bikin story-nya tuh kemarin. Iya. Apa sih tuh lagi tuh gue bikin 3. Belakangnya tuh kayak apa tau gak? Kayak mobil kodok. Beetle yang baru. Mini Cooper, Nissan March sama sama gitu VW kan. Iya. Makanya. Tapi kayak pesek gitu ya ininya depannya. Gue bingung makanya nih fotonya juga lebar banget lagi. Iya. Ya gitu guys mobilnya. Mini Cooper. Campuran lah, tapi udah lebih proper lah gue bilang sebagai mobil ya 4 pintu, secara ada bagasi belakang, terus ya kelihatannya lebih appealing dan harganya pun juga katanya 400 jutaan. 400 jutaan. 400 ya udah jutaan. Makin affordable lah sekarang. Iya, udah yang sweet spot lah bisa dibilang kayak gitu. Dan ini kayaknya juga size-nya gak kecil-kecil amat ya. Kayak se-Jazz mungkin atau ke Honda City gitu ya. Yes, jadi itu kan mobil favorit. Kalau bilang apa segmennya City Car ya. City Car. Favorit orang Indonesia ya, anak-anak muda. Yang pengen inilah go green kan. Tapi ini menarik sih, 410 sama 333 nih lumayan jauh bedanya kan. Jauh. 80-an. 70-an sekian lah hampir lah. 80-an lah ini. Nah itu makanya. 110 Newton meter. Apanya? Untuk torsinya. Torsinya. Kalau mobil listrik mah torsi udah jagoan lah. Udah aman sih ya harusnya ya. Iya, Wuling Bingguo. Namanya kalau tadi di luar Binggo. Tanya Pak Pak Gubernur Ridwan Hanif. Ini dia dapat free 7,7 kWh charging device di rumah ya. Terus free maintenance until ya kayak standar mobil biasa lah. Electricity voucher for 2 years worth 4 million. Free accessories. Nah ini lifetime core EV components warranty, power battery, drive motor, and motor control unit. Nah, baterai kan? Bukan baterainya. Iya, bukan baterainya. Ini mah komponen baterainya. Baterai itu kan termasuk dalam itu ya berarti ya? Apa gimana sih? Ya? Gue juga bingung komponen yang istilahnya apa? Tidak bisa diperbaharui lah ya? Nggak bisa. Jadi pasti rusak lah ya satu hari ya. Gitu. Ya gitulah. Iya. Makanya orang Wuling kalau ada yang nonton dijelasin coba di komen deh. Coba deh. Ini masih informasinya masih gak jelas gitu loh. Informasinya masih umum. Kalau gue cuma baca website, gue gak dengar review, gue gak nonton, gue juga gak tahu nih. Iya ini masih moga-moga nanti by the time video podcast ini tayang udah ada deh. Gila. Tak terasa. Sudah kita setengah jam ini berjalan. Apakah saatnya kita lanjut, Bill? Lanjut. Jadi gitu ya, untuk Wuling nanti gue penasaran loh sama mobil ini serius. Maksud gue secara informasi tuh Wuling masih belum delegate itu ke orang-orang yang memang biasanya itu ngomongin mobil gitu. Gue liat di review mobil belum ada informasi lifetime itu secara konstruktif gitu ya. Yang menjelaskan bahwa konsumen tuh akhirnya ngerti maksudnya tuh itu gitu. Nggak belum ada gitu. Kayak masih gimmick gitu doang gitu. Iya, masih kayak cuma sekedar marketing promo gitu. Iya. Jadi tolonglah orang Wuling nih mana. Ayo dong, coba dikasih tahu lah. Coba kita test drive deh nanti ya. Nah, kalau itu urusannya ke bapak yang ini ya. Nah, ini topik yang ketiga apa nih, Vin? Ini mau langsung nih. Berat yang ini nih. Topik barang hilang. Yes. Jadi gue tuh udah lama berarti share ini ya dari sebulan yang lalu kali. Soal gue kehilangan iPhone 14 Pro Max. ROG Ally gue juga hilang. Kemarin gue share itu di Lenovo Legion Go unboxing. Gue hilang kamera juga. Dan total
In nominal? In nominal sekitar 70 juta rupiah. Ding. Cuma untungnya masih ada yang balik. Yang balik adalah? Nanti gue ceritain. Gue ceritain kronologisnya deh sekarang, oke? So, gue bulan akhir September itu ke Jerman, ke Berlin ya. Ada undangan dari salah satu brand buat launching ada smartphone barunya mereka. And by the way, gue ceritain ini tuh cuma buat biar kita sama-sama jaga-jaga aja, saling jaga. Jangan teledor kayak gue. Gitu, cuma buat precaution aja ya, bukan buat ngejelekin satu brand atau dan yang lainnya. Nah jadi pas gua nyampe itu di Jerman, waktu itu terbang tuh sekitar 20 jam Bill. Transit dulu di Qatar. Dubai, Qatar, oke. Transit sekitar 2 jam lah. Jadi total terbang 19 jam, 20 jam nyampe di Berlin itu sekitar jam siang lah. Jam 1, jam 2 kayak gitu. Nah kita rencana mau ke hotel dulu. Tapi hari itu pas kita nyampe adalah harinya Berlin Marathon. Ya jadi kalau kalian yang mungkin ikut maraton tahu nih pasti kan kalau maraton jalan-jalan di kota itu pada ditutup. Di blok ya. Kayak Car Free Day kali ya kita bisa bilang ya. Nah pada saat itu gue kesana itu makanya kita mau ke hotel dulu rencananya pas nyampe pertama di Berlin. Ternyata pas kita mau ke hotel, jalan pada ditutup. Kita muter-muter lah, nyari jalannya itu lewat sana sini. Aduh, akhirnya nggak ketemu jalan. Udah kita pikir karena udah sore, kita pada lapar, kita makan dulu deh. Biar kita terpulang udah tinggal istirahat gitu kan. Nah, gue mau nanya deh. Pas makan itu, posisi mobil sama lo di mana? Terus lo barang dari bandara kan? Dari bandara kan barang kan semua taruh di mobil dong. Iya, koper gede, koper kecil segala macam semua di situ. Semua di situ. Kemudian lu keluar dari si mobil, lu makan dulu. Nah, sebelum gua keluar itu Bill, gua nanya dulu sama drivernya, which is drivernya juga orang Indo. Gua tanya, bro, ini kalau gua taruh di mobil aman gak tas gua? Karena gua capek banget kayak seharian bawa tas. Gua nggak tahu kenapa, gua kepikiran gua pengen taruh aja itu tas di mobil. Padahal gue sebelumnya nggak pernah kayak gitu. Itu isi barang bawa. Mostly di situ. Jadi backpack gue ya itu. Gue baru share video what's in my backpack sebenarnya. Nah lu kan. Di hari sebelumnya. Kalau kalian pengen lihat isinya apa, nah itu ada semua di video itu lah. Kurang lebih ya hampir 75% barang di dalamnya hilang. Video itu menjadi mengingatkan luka ya Pak. Mengingatkan luka. Kalau sekarang. Ya. Jadi lanjut. Intinya gue meninggalkan itu tas di mobil. Mobilnya adalah Mercy Van yang V series ya kalau dibilang ya kan. Dan ya gue tanya juga ke driver ya kan, katanya aman gak apa-apa taruh aja. Jadi ada gue taruh, ada tim gue bilang kontingen Indonesia ya, ada tim beberapa media sama ada YouTuber juga yang kesana. Itu kita pada naruh tas kita di mobil jadinya. Karena kita pikir udahlah jadi parkir mobilnya sama restorannya itu cuma mungkin jarak sekitar 20 meter. Kayak beda 2 ruko doang. Kayak lu parkir depan ruko gue ke 2 ruko sebelah. Tapi secara visual kelihatan gak mobilnya pada saat lu makan? Pas sudah di dalam kita makan. Karena kayak ya lu parkir di sini gue di sana. Istilahnya gak gitu kelihatan. Tapi masih deket lah gitu. Nah kita makan dong akhirnya. Hahaha setengah jam 45 menit lah gue rasa. Itu gak ada kecurigaan dong di awal itu? Gak ada. Makan biasa aja kan? Biasa aja. Kita lihat juga orang-orang juga kayak pada santai-santai. Gak ada yang, soalnya sepi juga jalan waktu itu kan. Pas posisi Berlin Marathon gitu kan. Kita pikir ya udah emang sepi aja jalannya. Kita taruh semua. Makan sorry. Barang yang lu pegang itu berarti ada 3 komponen. Jadi gue ada koper gede, gue ada koper kecil satu, sama ada backpack. Koper gede, koper kecil sama backpack. Betul. Gak ada tas kecil selempang gitu gak ada? Selempang gak ada. Berarti semua itu di tas? Kebetulan semua di tas. Sorry, gue ada tas kecil, gue bawa tas kecil. Berarti 4 ya? 4 ya. 3 yang gede itu di mobil semua? Gue taruh di mobil. Yang tas kecil mungkin isinya paspor. Iya, yang penting itu gue bawa lah. Karena gue bawa power bank gitu-gitu misalnya di situ. Lu ke dalam, berarti 3 itu. Ya sekitar 45 menit gue keluar. Gue pertama kali juga yang ngebuka pintu. Karena ya gak tahu mungkin gue ada feeling atau apa ya. Pas gue buka pintu. Itu bagasi mobil? Enggak, pintu itu. Soalnya gue taruh tas gue di lantai. Gue gak obvious taruh di atas sih. Pas gue buka, tasnya udah gak ada. Posisi di Jerman. Terus gue tanya dong ke drivernya. Bro ini habis dipindah ya barangnya ya? Habis itu pas juga orang belakang ngebuka pintu.
buka pintu bagasi. Pasti buka, semua koper kecil, semua tas-tas udah nggak ada. Gila. Gone. Gila. Dan nggak ada bekas-bekas sama sekali. Kacanya nggak dipecahin. Nggak ada bercak tangan atau orang gimana-gimana gitu. Kan? Nggak berantakan, Pak. Clean. Rapi. Oh, berarti dia nggak mecahin kaca, berarti dia punya kunci dong. Nah, pertanyaannya itu. Iya kan? Iya kan? Dia bukanya gimana, Pak, kalau dikunci? Nah, jadi kalau kata polisi, akhirnya kita lapor polisi sih. Dan posisinya waktu itu ya kita semua panik lah. Gue juga panik, dan di sini tuh waktu itu jam 11 malam. Waktu ketahuan itu. Udah malam di Indonesia. Oh, di Indonesia. Kan di Indonesia beda sekitar 5-6 jam gitu, maju. Ya. Jadi kita, ya paniknya kacau. Salah satu dari tim Indonesia itu ada yang punya AirTag di kopernya. Keren. Nah, dari situlah kita coba cek, dan ternyata kedetek lokasinya di sana. Kita udah pengen langsung ke sana, kita juga tanya orang sekitar, pada bilang nggak tahu, kita nggak lihat apa-apa kayak gitu kan. Akhirnya habis kita lihat kayak gitu, kita tahu lokasi, kita pikir ya udah kita ke polisi dulu aja deh, minta tolong polisi temenin. Singkat cerita, udah ketemu polisi, ngomongnya susah banget. Untungnya orang driver kita juga bisa karena udah lama di sana, dibantuin, ada polisi lokal ke sana, ke lokasi yang kita udah tunjukin. Kita datang belakangan, dia tanya kita, kalian hilang berapa barang? Ini. Oke, terus dia di parkiran suatu kayak sebelah apartemen gitu, Bill. Mungkin kayak di Puri Pakyu di pinggirnya gitu loh. Nah, kita jalan, jebret, barang kita semua ada di rumput. Nah, mungkin ini gue masukin sedikit fotonya ya. Gue ada video fotonya, dan ya barang kita udah dalam posisi ya udah dibongkar. Kalau yang nggak bisa dibuka kopernya di pisau kayaknya dijebol. Ada yang ya kopernya beberapa rusak, jadi tas-tas langsung kayak dibuka, diginiin doang kali gitu langsung. Terus itu langsung semua dibuang di sana. Jadi kayak cepet banget. Dari AirTag itu ke detek, kemudian lu ke polisi, kemudian lu ke tempat itu berapa lama? Mungkin sekitar 45 menit. Tapi lokasinya di situ-situ aja. Tapi posisinya masih sore itu kan? Masih sore. Di sana kan? Sore masih di sana. Ketemu deh tuh barang-barang rongsokannya kan, bekasan basian-basian copetnya tuh. Yes. Lu nggak ada curiga, Vin, sama someone? Ntar dulu deh itu curiga-curiganya. Kita ngomongin barangnya dulu ya. Barangnya akhirnya ditemukan semua. Jadi kalau tas yang hilang ada tasnya di sana, koper hilang ada di sana, isinya yang nggak ada. Nah, pas di gua itu isinya iPhone 14 Pro Max, ada ROG Ally sekali lagi, kamera Sony A6700 sama lensa satu ya baru beli kan. Tapi untungnya di antara tadi hilang, laptop itu nggak diambil. Yang mana laptopnya? MacBook. Ada yang bawa MacBook, ada yang bawa Acer pun, laptop Windows pun nggak diambil. Nggak tahu kenapa. Laptopnya ini bukan? Ini. Wah, ini nih saksi bisu nih. Iya, bersejarah ini laptop, Pak. Oh, saksi ini bisu. laptopnya. Iya. Jadi laptopnya balik, tasnya pun juga balik. Gue sayang sama tasnya sih sebenarnya. Tasnya udah lama sama gue soalnya gitu. Jadi kayak gue waktu hilang tuh kan ya lumayan kayak lu lagi mimpi buruk gitu loh, badan lu kayak tremor gitu. Dan akhirnya ya pas ketemu, di satu sisi bersyukur masih bisa ketemu, di sisi lain ya sedih juga sih. Jadi hilang semua, ya ada salah satu teman juga pada hilang kamera juga, ada yang hilang S23 Ultra, tim media. Berarti maling itu yang ngambil dia hanya HP doang ya? Dia HP, cari kamera, yang cepet kayaknya. Iya, bukan laptop. Ini laptop juga sebenarnya ada harga betul. Tapi dia mungkin gede. Apple kayaknya susah deh, Bill, katanya sekarang. Gue baru ngerti setelah itu kalau Apple punya sistem kayaknya sesulit itu buat dibobol. Oh, makanya iya, dan waktu itu ternyata abis itu ada videonya. Ada video tentang orang nyolong laptop Apple, ternyata nggak bisa dijual. Iya. Gitu. Jadi emang sistem Apple ternyata ya sama lah. Kayak AirTag pun juga gue harus bilang itu AirTag. Iya, keren juga ya AirTag bisa nemuin. Gue semenjak itu gue invest ke AirTag aja lah. Kalau gue kemana-mana gitu. Oke, berarti artinya itu si yang ngambil hanya mengambil barang yang kecil ukurannya dan devices modelnya bukan selain laptop gitu ya, elektronik laptop, HP, ROG juga hilang kan? ROG juga hilang. Nah, berarti ROG Ally. Nah, ROG kan laptop ya hitungannya ya, PC kan, Windows kan. Iya.
Diambil tapi sama dia. Ya mungkin karena ukurannya kan dia harus bawa banyak Pak. Oh iya. Dia butuh iya. space dong. Mungkin. Gak boleh gede-gede Pak. Iya. Gitu. Sama duit terakhir. Duit cash maksudnya. Duit cash pada diambil dan ada yang US dollar, ada. Terus kita kan pada dapat duit jajan sih di sana istilahnya kayak gitu. Per diem lah kita bilang kan. Per diem. Rata-rata orang pada diambilin Bil. Karena pada ditaruh di dalam tas backpack mereka. Yaitu untuk kronologisnya ya. Total rupiahnya ya mungkin kalian bisa hitung sendiri, mungkin gua taruh secara cepat aja. Iya, taruh aja. Ya, total ya. Sama ada beberapa aksesoris yang gue juga lumayan berharga yang hilang. Ya gue malah sebutin satu-satu. Cuma yang gede-gede sih itu sih. Kamera sih sebenarnya gue tuh baru banget beli. Itu kayak aduh sayang banget. Ya udahlah, tapi mungkin bakal dikasih yang lebih kali kan kalau hikmahnya gitu. Bener. Itu gue setuju kalau itu. Tapi BTW Pak, kalau soal itu terus kelanjutannya gimana hilang itu? Maksudnya secara status bagaimana? Apakah ada insurance? Apakah ada travel agent yang ngurusin itu? Maksudnya ada follow up apa nih? Follow up-nya gitu. Gitu. Jadi kalau kita diundang nih biasa untuk kerjaan, untuk dinas, itu katanya ada insurance memang. Oke. Tapi ya kita akhirnya tetap ngurusin insurance segala macam kan karena kan hilangnya macam-macam. Tapi gue yang damage-nya paling gede kayak gitu. Dan pas gua cek di insurance itu, kalau lu ada berbagai macam kan, dia banyaknya di kesehatan sih insurance rata-rata. Oke. Dan pas lu taruh, pas lu cek ada di paling bawah itu adalah soal barang hilang. Oke. Jadi insurance yang kita dapat dari pas kita pergi itu nge-cover barang hilang senilai $300. Only maksimum. Gila. Pak itu barang bukan $300 doang. Iya. Dan gue sendiri nggak menyalahkan sih karena gue ngerti emang asuransi begitulah Pak. Iya sih. Karena lu bukan buat ya barang sih kali ya. Iya. Dan ya resiko lu gitu kan, lu nggak jaga gitu ya. Iya, cuma ya emang di satu sisi gue ngerasa ada salah gue juga di sana. Di sisi lain juga gue masih agak bingung itu mobil Mercy gimana bobolnya dengan semudah itu. Kalau feeling asal-asalan gue ya, orang itu yang kunci. Aksesnya dari mana sih gue nggak mau ngomong, cuman nggak mungkin itu barang hilang, kacanya nggak pecah, tapi bersih gitu ya, tapi hilang nggak mungkin. Logik aja Pak, itu mah gampang sebenarnya, pengen kunci pasti selesai pertandingan. Karena gue lihat akhirnya gue research dong gimana sih orang bisa ngebuka mobil semudah itu di Eropa kan, apalagi ini di Jerman loh, negaranya dia loh yang bikin mobil Mercy kan. Masa mungkin di negaranya ada banyak kunci serep gitu kan, gak tahu kan. Tapi gue cek-cek di YouTube tuh orang tuh susah loh, gak semudah itu buat lu bisa nge-clone kunci. Nge-clone kunci bentuk kunci kuncinya. Iya, kunci jadi mobil. ada satu cara adalah lu pakai yang namanya Flipper Zero, kayak alat hacker, mungkin hacker-hacker yang tekis-tekis di sini pada tahu nih. Jadi dia bisa nge-clone sinyal, bisa nge-jam sinyal, macam-macam lah. Itu canggih banget itu alat dan katanya ya agak ilegal tapi masih bisa dijual bebas gitu. Satu itu, dua ada orang yang pakai emang sinyal repeater kayaknya. Jadi dia semacam kayak gue lihat di YouTube tuh dia bawa antena gitu gede. Dia berdiri, gue lihat ada satu orang nih nyolong mobil, dia berdiri di depan rumah itu orang, ada mobilnya BMW di belakang, dia kayak gini, terus mobil BMW-nya kebuka. Terus dia masuk, dia bawa pergi tuh mobil. Kayak gitu. Nah itu cara yang ya itu kenapa nggak kalau kayak gitu berarti mobilnya aja sekarang lu bawa pergi gitu kan. Iya. Dan gini Pak, kalau gue melihatnya di situ yang nyolong punya waktu cuma 40 menit berarti. Yes. Dalam 40 menit harusnya nggak mungkin segrek-grek itu karena dia ada waktu untuk nyari barang dulu kan. Itu buffer lumayan lama tuh. Nah itu dia, gue juga 10 menit 15 menit. Gue agak bingung sih kalau kronologis. Kalau menurut gue itu pasti kunci aja Pak, megang kunci. Yang megang kunci siapa? Kalau gue ya. Maksud gue karena kaca nggak pecah. Itu tadi itu semua logis banget loh. Kalau kalau di reskrim gitu ya, maksudnya kalau kita ke ada pencuri kita lapor polisi kan pasti ada kayak gitu-gitu kan, ada BAP-nya gitu loh. Pasti kita ditanya-tanyain dong. Ya ntar dia akan bakalan bikin in summary gitu. Oh ini mobil begini ya karena kronologis yang kita ceritain begitu kondisinya gitu. Jadi maksud gue ada hal yang logis yang mungkin ya gimana ya kayak gitu kesimpulannya kalau ngomongin logisnya. Kita juga ketemu polisi kan, terus dia bilang ini kasus lumayan sering dia bilang, cuma dia nggak bilang berapa kalinya gitu. Itu yang gue agak-agak
pertanyakan juga sih. Sebenarnya kemarin kita mungkin posisinya udah lumayan kagok gitu kan kali ya. Jadi kayak udah ketemu, udah lega dulu aja. Udah nggak ada pikiran mau mikirin nanya apa. Cuma pas udah pulang nih baru kayak mulai bertanya-tanya gitu kan. Kayak kenapa ini bisa terjadi gitu kan. Kayak nggak masuk akal kayak lu bilang. Jadi Bill, kalau dipikir tiba-tiba dia bisa masuk ke mobil, ngambilin semua dengan cepat, dengan smooth kayak gitu. Clean banget gitu kan. Itu kayak impossible gitu loh istilahnya. Dia pasti punya akses atau gimana kayak gitu kan. Baru nyampe sini baru kepikiran kayak gitu. Jadi dan itu pun hari pertama kita nyampe. Wah, gila. Hari pertama kita nyampe. Total 4 hari. Tapi kan perginya jalannya aja udah. Iya, maksudnya hari pertama udah kena itu. Hari pertama itu. Hari baru nyampe dari Jakarta ke Berlin. Gue sih bete banget. Jelas gue betenya. Hari pertama. Tetap kerja Pak. Ya tetap kerja. Tetap menghasilkan video yang mungkin udah pada ditonton juga. Dan ya kurang lebih kayak gitu kronologisnya. Gue mau nanya deh. Yes. Emang lu secara behavior ninggalin barang begitu Pak kalau pergi ke luar negeri? Atau itu ada, apakah gue mau nanya ya, jangan-jangan ada kesadaran yang dibangun oleh, gue gak tahu apakah travel agentnya atau tour guide atau siapapun yang seolah-olah barang lu aman di sini, jadi lu lepas aja, and then barang itu gone. Lu gak ada curiga ke arah situ, maksud gue gimana ya gue jelasinnya ya, gue gak mau nuduh tapi gue membaca psikologisnya gitu, karena di beberapa travel atau di beberapa gue liburan atau gue jalan, ada beberapa tour guide yang mengarahkan penumpangnya untuk memberikan rasa aman kepada barang. Jadi kita percaya sama mereka, sehingga behavior kita yang tadinya nempel barang sama kita lepas. Jadi ada permainan, bukan permainan. Gue bilang ini emang suasana psikologinya aja yang membuat rasa aman. And then when we try to believe, they gone gitu. Karena gini Pak, karena kayak gini-gini tuh bisa sindikat loh Pak. Gue nggak ngomong ini sebagai sebuah nuduh ya. Gue nggak nuduh, maksud gue kalau lu sering nonton film crime gitu-gitu, ini tuh udah maksudnya ini ada bisa mastermind-nya lah gitu. Bisa dibilang sebagai sebuah satu sistem. Iya, satu sistem gitu, bukan cuman yang kebetulan dia ngintip terus dia lihat barang. Enggak semua orang maling kayak gitu loh. Ada juga yang emang terorganisir secara ya rapih gitu. Iya. Sampai ya mungkin sampai ada sourcingnya untuk si travel itu gitu. Kita nggak tahu ya, gue nggak mau berpikir buruk ya, cuman opportunity itu tuh selalu ada berdasarkan analisis secara logis yang tadi gitu, dari kronologis itu. Makanya gue bingung sih. Gue jadi ingat waktu itu gue ada sempat yang diundang Oppo ke Barcelona. Nah itu tuh dari awal udah diwanti-wanti sama travel guide-nya. Barang hati-hati di depan, pegang, lihat kiri kanan, lihat muka mencurigakan. Kemarin itu nggak ada sekalipun dibilang soal ada yang berbahaya. Soalnya gitu. Jadi ya itu yang gue agak pertanyakan juga sih sebenarnya kayak gitu. Kenapa kalau emang tingkat, dan ini crime-nya pun juga menurut gue nggak main-main loh. Istilahnya ini bisa. Iya. Berarti ini bisa se-skillful ini tuh artinya ada yang something wrong di belakang pasti. Maksudnya udah bukan terjadi sekali doang. Ini bukan pertama kali, pasti udah berkali-kali gitu. Dan ya itu aja sih, lebih ke kalau kalian terutama ke Eropa berarti ya itu mesti hati-hati sama barang tuh ya, terutama. Nah kemarin tuh ada satu orang yang hampir hilang paspor. Kalau hilang paspor kan gila Pak ngurusnya. Kalau mau ke konjen itu tuh mesti ke Spanyol ya kalau nggak salah atau apa gitu. Jadi mesti ada di negara tertentu yang ada konjennya baru kita bisa ke sana untuk bikin paspor sementara. Kalau paspor Indonesia hilang, dan untungnya tuh paspor tuh bukan di titik yang kita tadi jatohin barang, tapi kayak sekitarnya 10 meter, 15 meter dari sendiri satu itu doang paspornya kayak gitu. Gila. Kita udah nyari-nyari muter-muter Bill. Dan kerjasama buat satu orang yang hilang itu kan? Iya, buat satu orang kita, karena kita barang kita udah ada semua, tapi ini paspor nggak ada masih. Gila. Gue nggak ngebayangin sih itu. Itu gue yang nemuin waktu itu, ada itu tunjuk, itu kayaknya paspor. Gue langsung masuk, itu di tengah-tengah kayak rumput-rumput tinggi gitu kan. Ilalang gitu. Iya, gue langsung kayak gue coba ke situ, langsung gue ambil. Oh iya bener paspor. Udah, habis itu udah lega semua. Terus lu setelah merasa kehilangan barang kayak gitu, kapok nggak travel? Agak trauma sih jujur aja. Nggak usah travel, di sini aja gue sekarang takut ninggalin tas. Walaupun gitu ya. Vin, tapi lu behavior lu bukannya nempel barang mulu ya Pak? Makanya biasa gue nempel barang Bill. Cuma waktu itu gue ngerasa gue capek banget. Gue dibawa tas itu dari airport, turun transit.
turun airport pesawat lagi, gue udah kayak aduh gue capek banget nih punggung gue pengen lepasin tas sebentar lah kayak gitu gue pikirkan. Karena gue kalau travel kayak waktu itu ya udah lama sih ya yang gue ke Turki itu gue sama Ibro gitu ya, sama Ibro Kumar kan. Kita berdua nempel barang terus Pak. Nggak pernah dicopot backpack gue backpack backpacknya gue gitu. Nggak pernah gue copot. Si Ibro pun sama dia pakai tas lempang kan. Isinya kamera yang bagus-bagus lah barang-barang pribadi gitu. Iya. Nggak mau lepas kita, mau tour guide yang ngomong apa ditaruh bus apa segala macam nggak denger gue bawa gue berat-berat bodo amat. Iya makanya. Maksud gue kayaknya kita kan anak travel mah, maksudnya sering traveling gitu ya. Harusnya secara behavior itu udah ini ya. Cuman memang nggak tahu deh, mungkin memang lagi takdirnya lu harus kehilangan kayaknya. Sampai lu ngerasa capek kan? Lagi suwe kali ya Bill ya. Ya tapi itulah sudah lewat 1,5 bulan. Sebenarnya sampai hari ini masih belum ada outcome. Belum ada untuk penyelesaian ya. Insurance-nya masih diproses katanya. Jadi ya gue serahkan kepada pihak yang berwenang aja. Oke. Semoga ada outcome yang baik. Tapi gue udah ikhlasin. Dan ini juga again gue cuma sharing biar kita ya sama-sama belajar aja, aware ya. Precaution aja buat kalian. Terutama yang bakal travel nih akhir tahun ya, high season. Betul. Ya semoga lebih jaga-jaga, lebih hati-hati. Barang dijaga lah, nempel terus lah. Terutama barang-barang yang bersifat komunikasi dan bersifat paper itu harus nempel sama kita. Sama barang-barang digital yang berharga, barang-barang elektronik lah. Gadget gitu ya. Iya itu harus pegang terus, jangan pernah copot sekalipun dari badan kita. Nempel badan kalau gue konsepnya. Kalau gue dulu ada laptop, ada kamera, ada mic, ada SSD, ada HP, ada iPad, ada HP lagi, sama ada mic lagi. Itu kan berat di backpack Pak. Iya. Sampai lecet gue, serius gue waktu gue ke Turki itu lecet ini gue. Backpack, tapi gue gak mau rugi. Akhirnya kan gue senang. Itu aja charger MacBook gue ketinggalan di hotel, di bursa. Jadi ada kota namanya bursa di Turki di hotel, gue ketinggalan di hotel itu. Charger 1,5 Pak, charger MacBook lumayan kan. Iya. Walaupun itu gue udah rapi aja tetap ada yang ketinggalan. Yes. Nah itu jadi gue juga mau ngingetin buat diri gue juga dan termasuk buat lu buat ke depannya kan pasti lu akan travel lagi kan. Yes. Udah jangan deh percaya deh kayak gitu deh udah. Dan kalau bisa itu Vin, barang penting di backpack kecil. Dan jangan kebanyakan bawa barangnya. Yang penting lu bisa rekam aja udah cukup lah. Betul. Itu juga lu kayaknya lu kebanyakan barang. Jadi kalau kebanyakan kita malas Pak bawa. Tapi kalau yang ringkes berat, kan jadi berasa banget itu. Tas kemarin berat banget sih, makanya kan buat bawa gear untuk kamera, untuk rekam segala macam kan, ada lensa lah, ada apa, jadi berat. Ya, mulai dikecilin lah Pak production cost Bapak lah gitu ya kalau traveling supaya alat-alat tidak perlu dibawa jadi semua. Jadi agak trauma saya kalau diundang sama brand untuk travel ini. Ya wis, paling gitu deh. Ya wis, itu guys cerita kita di podcast kali ini. Mungkin kita baca-baca komen dari yang kemarin kali Bill. Boleh. Nih, gue mulai dari yang ini ya. Gue kemarin minta teman-teman untuk share ide podcast namanya apa nih. Zamrud Katulistiwa. TikTok gitu ya. Bukan TikTok, TikTok gitu. TikTok gitu Bill. Asyik dapat Samsung A24 5G ya. Kok dapat Samsung? Gimana maksudnya? Giveaway emang gak ada kan? Gak ada. Dia mungkin berharap kali ada giveaway. Oke. Iya. Nah ini kalau emang pisah branding sama channel Beat, wah ini orang branding nih. Hati Kagura 1325. Sekalian ambil niche aja. Jadi penamaannya mengikuti niche. Misalnya Patek. Bapak-bapak tech, gadget bapak-bapak yang ngobrol bapak-bapak misalnya gitu. Oke. Thank you. Make sense nih pasti bapak-bapak juga nih Hati Kagura. Oke, yang ketiga Furkonul Amurah. Furkonul Amrullah. Sorry ya kalau namanya gue. Lu ngeliatnya di YouTube Studio apa di YouTube? Di YouTube Studio gue. Pantes. Lu bisa langsung ke itu aja di komen gue. Di video kan? Iya di komen gue. Tapi urutannya kan gak sama Pak. Oh beda ya urutannya ya. Ini Furko Amrullah dia Best Indo Talks. Nah ini lu juga sempat bilang gitu ya. Iya, Best Indo Talks. Iya, Talks, di WA ya. Ada 2 itu. Agak susah karena ada Best Indo Talks. TT jadi kayak gitu. Best Indo BITT. Oh BITT. Iya nanti sih. Salah arti orang guys. Iya sih. Yang gak usah disingkat kalau gitu. Oh ya udah oke. Langsung iya Beat Talk gitu ya. Aldi Santori A Bit Podcast. Oke, juga A Bit Podcast. Sedikit podcast gitu ya. Karena kita durasinya emang masih sedikit sih. Ini belum 1 jam. Iya. 51 menit Bill. Oh iya. Lumayan oke juga kita nih. Time management udah mulai bagus lumayan ya. Nih What Happened 1557. Bitcast, Bitpod, Talk a Bit, Beat Talk. Wah banyak banget idenya. Juga. Jadi galau kita dilema.
Ibro Kumar, mantap Vin. Kualitas audio super cakep, video gak usah diragukan lagi. Lanjutkan. Woi, thank you Ibro. Bentar kalau datang ke Jakarta ya, cobain ya. Ini audionya kali ini lebih gila lagi bro. Lu sini dong buruan. Main Gila. ke Jakarta, mampir di sini studionya Malvin. Yes. Nih ada komen juga dari Muhammad Arik ya. Si Arik nih yang sering komen-komenin timecode. Thank you Arik ya, selalu komenin timecode ya. Dia request buat undang-undang. David, Om Deddy, Om Moldi, FND, Mas Mobi, Fahmi, Droid Lime, siap lah. Siap. Nanti kita coba undang deh. Kita matengin dulu nih guys. Ya nanti kalau udah siap kita pasti undang-undang. Satu lagi Bill, lu coba pilih deh komen yang lu mau baca nih. Sansan NX1NI. Ini gue gak tahu ya urutannya beda sama di YouTube Studio kan. Gue di YouTube biasa. Mantap nih podcast tapi di video ada foto produk sebagai konteks yang dibahas. Kayaknya jadi penonton langsung paham dengan bentuk produknya. Ada pak, waktu gue ngomongin iPhone 15 Pro kan ada pop-up. Iya, ada kan? Iya ada. Ada kan? Nggak, dia bilang mantap nih podcast. Oh mantap nih podcast. Oh iya sorry. Kayak tapinya nih salah nih. Harusnya dia ngomongnya mantap nih podcast. Ada video produk sebagai konteks yang dibahas gitu. Iya makanya gue bingung tadi. Gue bacanya kenapa mantap nih podcast. Tapi di video ada produk dong sebagai konteks yang dibahas. Oh gue pikir. Oh bukan gitu. Dia ngomongnya karena ada produknya. Iya ada karena bukan tapi. Kalau salah, gitu. Pak Sansan tolong dicek lagi ya besok kalau komen. Bapak atau ibu? Iya, Anda membingungkan saya nih yang baca. Oke, lanjut. Gue pilih satu konten lagi. Pit. Nah ini gue suka nih Bill. Pit podcast Indotech. Woi, Bang bagus, vokalnya jelas terdengar. Cuma di telinga saya agak terlalu tajam, pedes. Saya suka yang pedas-pedas. Bukan cabai-cabean tapi. Ya jadi ini agak ngecris. Jadi suaranya tajam. Ya kita coba di EQ sedikit. Dan thank you buat ide namanya. Dan lo yang komen itu coba lo bandingin sama mic yang ini sekarang. Nah silahkan coba. Komen lagi abis itu ya di bawah. Thank you. Dabil lo mau baca komen lagi satu? Udahlah ini mah. Bang Gofar lagi off bahas otomotif ya. Oh ini nih vibesnya kayak orang interview kerja. Nah ini kalo dia sekarang. Gue sih bang tambahin lampu-lampu warna gitu, jangan yang terang-terang gini. Nah itu gara-gara lu nih gue tambahin nih. Siapa agak tadi yang komen itu? Gue tadi baca gara-gara dia juga. What happened? Iya nih what happened nih. Terus tiba-tiba di caps lock gue kayak studio Lazy Monday. Iya nih kita banyak belajar lah dari beliau nih, dari Bro Aldo. Itu keren banget studionya, banyak neon-neon gitu. Tapi kita coba jadi Best Indotech aja tetap gitu ya. Kita tetap mendengarkan semua masukan. Karena ini yang pertama, ini yang kita pertama dan ini yang kedua ya, baru yang kedua masih baru kedua. Banget lah. Banyak belajar banyak lah yang harus kita belajar jadi. ini ya. Makanya gue belajar dari Bang Gofar dulu nih, Bang yang udah senior. Gue yang boleh belajar dari yang punya ini, Pak. Waduh, malah ngundang Gofar. Nah tuh katanya orang emang, gue sih kasih temen gue juga didengerin kemarin ya yang pertama, katanya suaranya mirip. Gue nggak tahu. Iya loh, kayaknya bener mirip. sih kalau dipikir-pikir iya. Kayak kalau lihat-lihat. Gimana guys, mirip ya? Ya suaranya. Iya nggak apa-apa. Ya, dia penyiar radio pak. Iya sih. Iya wajar lah suaranya. Suara Willy bagus loh kalau nyanyi loh. Hati-hati loh kalian. Nggak ada. Sip. Ngomong-ngomong. Oke lah, kalau gitu kita selesaikan Bill hari ini. Iya. Untuk mikrofon gue puas. Puas banget ya. Gue puas. Sony C80. Ya harga tidak bisa bohong sih. Harga gak bohong. Harganya berapa sih ini? Gak tahu sih, kayaknya sekitar 6-7 jutaan deh. Ini gila sih kualitasnya men. Ini no Sony, no party sih. Oke. Ini sebenarnya gue bilang mic-nya kalau kita perlu pop filter kali ya. Biar gak terlalu banyak pop. Semoga ya kalau ini gak terlalu banyak. Tapi gila, thank you Sony buat. Bagus banget, thank you. Moga-moga dikasih. Nah kan. Thank you Sony ya. Gue ngerasa banget impactnya. Jadi kita nge-podcast tuh jadi lebih nyaman. Karena secara audio dan secara monitoringnya enak kan. Jadi kita ngomong lama tuh gak pegel. Tapi itu headphone-nya mesti ganti Sony tuh kayaknya. Nah, ini ya headphone-nya Best Indotech nih. Maksud gue Sony tolonglah. Tolong. Ya, ini gue sih headphone-nya udah Sony nih. Nah gue belum. Nah jadi kameranya yang nyala yang ini ya Pak. Jangan yang ini karena yang ini udah Sony. Yang saya belum nih Pak. Nanti coba dicek nih, saya belum Sony. Yang ini tapi udah. Tapi kameranya sih Sony semua sih. Oh kamera Sony semua. Ya udah deh, itu aja deh. Ya, lu ada yang mau disampaikan lagi Bill? Udah, thank you teman-teman buat yang udah nonton ngasih feedback. Dan jangan lupa nanti kalau misalnya ada feedback lagi di video ini ya ditulis lagi juga. Thank you juga Malvin. Saya lagi udah diajak untuk yang kedua kalinya. Semoga terus-terusan ya Pak. Semoga lanjut terus. Dan gue berharap lagi ya konten-konten teknologi harus ada. Maksudnya lo dengan adanya konten kayak gini tuh gue appreciate banget sih. Maksud gue seru lah bisa ngobrol-ngobrol berfaedah. Iya, gitu, ada point of view lagi Pak. Di luar review, di luar unboxing, di luar dan lain-lain kan. Gue pun sebagai audiens nonton begini enak gitu loh.
Walaupun gue yang ngomong ya, maksud gue kalau ada kayak gini-gini tuh seru gitu loh. Iya, kita bikin yang kita senang nonton lah pasti. Benar. Harus gitu. Dan semoga kalian juga pada senang. Iya. Oke, itu aja guys. Nama gue Malvin. Nama gue Billy Dolmen. Kita ketemu lagi next podcast ya. Semoga ya. Hopefully. Udah ada nama ya. Oke, bantu ditulis deh namanya di bawah. Sip, dadah, bye. Thank you guys, dadah. Bye.